Salam jumpa kembali teman-teman. Salam satu lumpur. Kali ini kita belajar tentang berbagai macam atau fenomena atau menyikapi jenis-jenis shock dread ya. Ini akan saya jelaskan tidak begitu rumit atau saya jelaskan tidak seperti di sekolahan ya. Kita jelaskan dengan bahasa kita tukang bor aja lah. Kalau kita bahasa tukang bor jelas salah, karena saya menjelaskan ini tidak seperti tukang bor. Kalau tukang bor itu lebih detail. Tapi ini untuk pengguna saja, untuk tukang bor. Artinya kita harus tahu betul-betul bagaimana atau kita memilih shock dread itu yang betul-betul standar. Kalau yang kemarin, konten kemarin kita belilah shock dread yang ukurannya ini standar internasional. Maksud saya begini, tidak sedikit atau orang-orang yang menjual shock dread ini berlaku nakal, maaf ngomong ya, berlaku nakal karena dia ingin memonopoli dengan merubah dimensi, dengan merubah aturan main, di mana kita aturan mainnya sudah terbentuk di tabel seperti ini, tetapi banyak sekali atau tidak sedikit orang-orang yang ingin memanipulasi dimensi ini dengan tujuan untuk supaya ketika ini diduplikat dengan orang lain itu tidak bisa dan dia harus kembali ke tempat di mana kita membeli pertama. Itu celaka karena apa? Saya sendiri teman-teman atau rekan-rekan, ketika kita mempunyai stang bor katakanlah 50 meter, ya kan? Ternyata kita ada job 60 meter, kita kurang 10 meter. Otomatis kita akan pergi ke tukang bubut dan kita meminta atau membawa contoh daripada shock dread yang pernah kita beli. Tetapi karena shock dreadnya tidak internasional, karena ini dirubah dimensinya, digeser dan sebagainya. Maaf ngomong, biasanya CNC. Kalau CNC itu kan bisa digeser untuk dimensinya ini, ya kan? Maka ketika kita berhadapan dengan tukang bubut manual, kita akan kebingungan. Adapun yang bisa, tetapi sedikit sekali orang itu. Contohnya saya tidak bisa. Jadi kita hanya berpatokan kepada tabel-tabel di sini teman-teman. Jika kita sudah lepas dari tabel ini, maka kita akan kerepotan. Nah, tidak jarang kita ketika kita datang ke tukang bubut, setelah diukur dan sebagainya, tukang bubut bilang, maaf kami tidak bisa membuat, karena apa? Ini tidak ada di tabel, katakanlah seperti itu. Karena apa? Ya, nggak ada, karena di CNC itu ini bisa digeser. Artinya gangnya ini digeser sekian 0, sekian mili saja kita sudah kerepotan teman-teman. Nah, katakanlah begini, katakanlah ini sebagai tukang sumut ya. Di sini ini ukuran inci ya. Di sana sudah dikatakan 1 inci ya, 1 inci, 1 in itu di situ ada gang 1, 2, 3. Seperti itu. Tetapi kalau yang nakal itu digeser sedikit saja ininya derajatnya ini, katakanlah sedikit saja, maka kita akan kerepotan, nggak ketemu. Di suridat nggak ketemu, kata seperti ini. Setelah kita buat ternyata setelah kita masukkan berbeda, seperti itu. Agak sulit ya teman-teman kita melihat, tapi nggak apa-apa, kita belajar. Jadi belilah shock dread di mana Anda punya kepercayaan tukang bubut, entah di online atau offline atau tetangga sekitar atau sebagainya. Jika kita membeli shock dread, pastikan ini standar nggak, supaya apa? Ketika kita membuat ulang, itu dimanapun kita itu membuat ulang bisa teman-teman. Sebab ketika kita beli di online, terkadang di Shopee atau di Lazada atau dimanapun, ketika kita diduplikat ulang di tempat kita berada, katakanlah Anda beli di Shopee dan Anda berada di jauh daripada Jakarta atau di daerah-daerah pedesaan atau di Lampung, di Sumatera dan sebagainya, atau di Jawa sendiri, terkadang bubut lokal mengalami kesulitan teman-teman. Karena apa? Ini sudah tidak standar lagi, ya ta? Artinya betul-betul kita mengalami kesulitan ketika kita pergi ke tukang bubut membawa membutuhkan 2 atau 3, 4 shock dread untuk diduplikat ulang. Tukang bubut lokal mengalami kesulitan dengan alasan ini nggak bisa, atau mungkin dimensinya berbeda dan sebagainya, karena di tukang atau di mesin bubut tidak ada, katakanlah seperti itu. Atau mungkin tukang bubutnya bilang begini, mesin kami mungkin terlalu tua, atau mungkin kami tidak punya ilmu untuk seperti itu, kami hanya menerima sesuatu yang
spek-spek internasional atau spek-spek yang umum di pasaran. Nah itu masalahnya seperti itu. Jadi kalau kita membeli shock drat, pastikan ininya itu betul-betul standar. Supaya apa? Ketika kita membuat ulang, dimanapun kita berada, kita tidak mengalami kesulitan teman-teman. Seperti itu ya. Jadi betul-betul kita tuh harus betul-betul menanyakan, ini gangnya ini standar apa enggak gitu loh. Kalau enggak standar, kembalikan. Minta yang standar. Supaya apa? Ketika kita membuat ulang, menambah 2 atau 3 batang stang bor, itu kita tidak kesulitan. Celakanya kalau kita membeli shock drat, dulu kita lupa alamatnya. Kita lupa di mana dulu kita membeli. Nah, ukurannya berapa, lupa kita. Seperti itu. Tetapi tidak jarang juga yang shock drat yang dijual di online itu juga standar. Banyak teman-teman. Makanya kita harus selektif. Jadi belilah di mana Anda percaya, belilah di mana Anda itu betul-betul biasa membeli, tetapi pastikan untuk ini tuh betul-betul standar. Asumsinya apa? Supaya ketika kita membuat ulang di daerah kita masing-masing, itu tidak mengalami kesulitan. Bukan berarti tukang bubut tidak bisa, banyak yang bisa, tetapi agak kerepotan, seperti itu ya. Dan memang celakanya kalau yang dibuat di CNC itu kalau mau dipadukan di mesin-mesin konvensional seperti ini, itu enggak ada, di sini enggak ada. Karena kalau ini kan sumbu X dan Y-nya itu kan digerakkan sama ini teman-teman. Sama ini, sama ini, sama ini. Sumbu X dan Y-nya itu. Tetapi kalau mesin-mesin CNC kan enggak pakai gigi, dia pakai servo motor yang dikendalikan sama komputer. Mikromili sekian dia bisa diubah. Katakanlah kalau ini hitungannya 2, 6, 8 dan sebagainya, katakanlah kalau si CNC kan bisa dirubah seberapa mau diinginkan, 0 sekian 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 atau 0, sekian sekian mili bisa. Tapi kalau ini kan sudah patokan daripada tabel gitu. Adapun bisa dirubah, tetapi itu sangat merepotkan kita, seperti itu. Kita maunya menerima sesuatu yang standar-standar aja lah. Katakanlah standar metrik atau standar mili dan sebagainya, yang judulnya sudah kita internasional. Gitu teman-teman ya. Saya masih bingung bagaimana menjelaskan kepada teman-teman tuh supaya bisa diterima, karena saya tukang bor dan teman-teman tuh tidak terjun ke dunia perkakas bubut. Kita hanya bisanya memakai, membeli dan menggunakan. Tapi hari ini kita belajar bagaimana setidaknya kita nyerempet-nyerempet lah. Kalau kita membeli shock drat itu jangan kita asal percaya atau asal kita harus berusaha kritis dulu. Pertama, bahannya kita harus tahu dulu. Boleh murah, tapi kita harus tahu bahwa itu tuh betul-betul bahannya murah. Jangan kita beri mahal tapi harganya murah untuk bahannya. Maksudnya begitu. Kalau jujur-jujuran aja lah. Kalau kualitasnya bagus, bilang bagus. Kalau kualitasnya rendah, bilang rendah. Itu aja jujur-jujuran. Karena di pasaran itu banyak sekali ngaku-ngaku bahannya sebetulnya bahan MS, bahan besi asbeca. Dia katakan ada besi S45C, ternyata itu bukan. Nah itu kan nggak enak. Jadi kita jangan terpatok harga ya. Coba tanyakan dulu. Kalau kita menemukan harga yang murah tetapi bahannya itu sepertinya terlalu bagus, ya kita harus curiga dulu. Terserah Anda beli di mana, terserah Anda. Atau percayakan kepada tukang bubut atau tukang online di mana Anda percaya, silahkan. Tapi jangan sampai kita diperdaya dengan ketidaktahuan kita. Yang pertama seperti itu. Saya tukang bor banyak sekali diperdaya dengan keadaan seperti itu. Beli satu shock drat 10 pasang, 20 pasang, ketika kita mau menduplikat ulang tidak bisa. Harus beli lagi. Akhirnya stang bor kita gecrek-gecrek teman-teman. Stang bor kita tidak sama. Itu sering terjadi sekali itu. Oke ya. Kalau ada revisi atau mungkin masukan, tolong direvisi. Saya kurang begitu paham atau bagaimana menjelaskan secara teknis. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman pengeboran itu paling tidak nyerempet-nyerempet ngerti lah gitu ya teman-teman ya.